Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Cahyo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Wildana Zaidan. Perkenalkan, nama saya Dani Raditya Ananto. Perkenalkan, saya Fabian Rafael Saragi. Kami akan menjelaskan tentang jalur pelayaran dunia. Oke, jadi kita akan mulai dari jalur pelayaran dunia ya. Jadi pada tahun 1487, Portugal memulai ekspedisinya dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Portugal memulai dari kota Lisbons dari Portugal menuju ke pantai selatan Afrika dan bertemu dengan sebuah tanjung bernama Tanjung Badai. Di Tanjung Badai sendiri banyak terjadi sehingga banyak kapal yang dibawa oleh Bartolomeu Dias karam. Sehingga Bartolomeu kembali dan diteruskan oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque melewati jalur yang sama dengan Bartolomeu Dias, tetapi di Tanjung Badai kapalnya lebih kuat sehingga bisa melawan derasnya tanjung tersebut, sehingga dinamakan dengan Tanjung Harapan. Adanya harapan untuk ke negeri timur. Melanjutkan ekspedisi sampai ke India. Di India mencari informasi tentang Indonesia dan masuk ke Malaka pada tahun 1511. Jalur yang sama juga dilewati oleh Vasco da Gama, Antonio, dan F. de Serra. Next kita akan masuk ke Spanyol. Oke, kemudian ekspedisi dilanjutkan oleh negara Spanyol. Jadi ekspedisi pertama dilakukan oleh Columbus dari Spanyol menuju ke Amerika dan sampai ke Pulau Bahama. Dan perjalanan Columbus ini yang menjadi cikal bakal ditemukannya benua Amerika. Dan setelah ke Pulau Bahama, Columbus kembali ke Spanyol. Lalu dilanjutkan oleh ekspedisi kedua yang dilakukan oleh Ferdinand Magelhaens dan dikapteni oleh Sebastian Elcano. Melalui rute yang sama yang dilalui oleh Columbus, tetapi rutenya sedikit dirubah, yaitu perjalanan Ferdinand Magelhaens yang dikapteni oleh Sebastian Elcano melewati benua Amerika ke arah selatan melalui selat yang sekarang bernama Selat Magelhaens. Setelah itu melewati Samudra Pasifik sampai ke negara Filipina. Di negara Filipina ternyata mendapat penolakan dari warga lokalnya, sehingga terjadi peperangan yang menewaskan Ferdinand Magelhaens. Setelah itu Sebastian Elcano kabur ke arah selatan dan sampai ke Maluku. Setelah pelayaran Spanyol diselesaikan pada tahun 1522, pelayaran dilanjutkan oleh bangsa Inggris. Pada tahun 1586, Ratu Elizabeth memerintahkan Thomas Cavendish untuk berlayar melalui jalur yang sama seperti Francis Drake dan Ferdinand Magelhaens. Pada tanggal 21 Juli 1586, Thomas Cavendish berangkat dari Plymouth Sound dengan membawa 126 awak kapal dan 3 kapal. Ia melewati Samudra Atlantik, kemudian sama seperti Ferdinand Magelhaens, ia melewati Selat Magelhaens di bagian selatan benua Amerika. Perbedaannya dengan pelayaran Spanyol, ia tidak bersinggah ke negara Filipina, tetapi ia langsung mengarahkan haluannya pada Ternate dan Tidore. Setelah dari Ternate dan Tidore, Thomas Cavendish melanjutkan perjalanannya dan singgah sebentar di Jawa dan melanjutkan perjalanannya ke Santa Helena. Pada akhir bulan Agustus, mereka dari Santa Helena berniat untuk kembali pulang ke negara Inggris dengan menyisakan 1 buah kapal saja. Setelah mereka kembali ke negara Inggris, pelayaran dilanjutkan oleh bangsa Belanda. Kemudian pelayaran dilanjutkan oleh bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman, yang pada tahun awal pelayaran, yaitu pada tahun 1592, Cornelius de Houtman diutus atau dikirim oleh para pedagang Belanda, para pedagang Amsterdam tepatnya, untuk mencari informasi tentang kepulauan rempah-rempah. Kemudian setelah pulang dari Amsterdam, ia mendapatkan informasi bahwa Kepulauan Banten yang ada di Indonesia merupakan tempat yang cocok untuk mencari rempah-rempah. Kemudian pada 1594, ia mendirikan perusahaan yang bernama Kompani
Van Vere atau perusahaan jarak jauh. Kemudian pada tahun 1595 ia berangkat dengan 4 kapal menuju pelayaran ke Indonesia. Pelayarannya yaitu mulai dari negara Belanda tentunya, kemudian menuju ke pantai barat Afrika, kemudian ke Tanjung Harapan, kemudian menuju ke timur yaitu menyusuri Samudra Hindia. Dia tidak bersinggah di India dan menuju ke Selat Malaka karena ia menghindari bangsa Portugis, menghindari jalur pelayaran Portugis. Jadi ia menuju ke timur, menyusuri Samudra Hindia, kemudian ia menyusuri Selat Sunda dan sampai ke Banten. Kemudian setelah sampai di Banten, ia berhasil memonopoli rempah-rempah perdagangan di sana yang utamanya yaitu lada. Kemudian di sana ia mendapatkan masalah yaitu ia dianggap melakukan perbuatan yang tidak terpuji oleh masyarakat Banten dan Kesultanan Banten, sehingga dia diusir oleh masyarakat dan raja yang memimpin di Banten. Kemudian ia melakukan penjelajahan atau pelayaran lagi ke Kepulauan Jawa, kemudian ia ke Bali, kemudian setelah ke Bali ia menuju ke Aceh. Di Aceh ia dianggap melakukan perbuatan tidak terpuji, yaitu melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada perempuan, dan akhirnya ia ditentang kepada pasukan perempuan yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati, dan ia tewas dalam pertempuran tersebut. Dan setelah selang 5 tahun akhirnya kemudian Belanda menjajah Indonesia. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan kenapa kota Maluku, Banten, dan Malaka dijadikan sebagai tujuan utama bangsa Eropa atau Barat untuk datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu kota Maluku. Kenapa kota Maluku dijadikan tujuan utama bangsa Eropa? Karena komoditas utama kota Maluku yaitu cengkeh dan pala. Selanjutnya, alasan Banten dijadikan sebagai salah satu tujuan utama bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia adalah karena Banten merupakan penghasil lada terbesar yang ada di Indonesia, dan lada merupakan komoditas utama bagi kerajaan Banten. Lada merupakan primadona dalam dunia perdagangan internasional. Selain Banten dan Maluku, kota Melaka juga merupakan salah satu tujuan bangsa Barat untuk datang ke wilayah Nusantara. Karena kota Melaka merupakan pusat perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara, khususnya cengkeh, lada, pala, dan jahe. Menurut catatan Summa Oriental karya Tommy Pires, letak kota Malaka strategis di antara Selat Malaka dan Samudra Pasifik, yang merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jalur pelayaran dunia dimulai oleh Portugis oleh Bartolomeu Dias pada tahun 1487 sampai dengan 1511. Selanjutnya dilanjutkan dengan Spanyol pada tahun 1519 sampai dengan 1522. Dilanjutkan lagi oleh Inggris pada tahun 1586 sampai dengan 1588. Dan ditutup oleh Belanda pada tahun 1592 sampai dengan 1596 sebelum Indonesia memasuki masa kolonial atau penjajahan oleh Belanda. Baik, itu sekian dari kami. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Adit. saya Fadli. Saya Dani. Dan saya Fabian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivat Semada. Vivat Semada.